Teman-teman sekalian, ada dua definisi yang harus kita bedakan. Yang keduanya sering dimaknai dengan serupa, menunjuk nilai kemuliaan dan kebaikan. Satu, ada yang diistilahkan dengan adab namanya. Adab. Yang kedua, ada yang disebut dengan akhlak. Jadi ada adab, ada akhlak. Itu berbeda. Saya ulang, ada adab, ada akhlak. Itu berbeda. Misal, saya tuliskan adab. Ini satu. Yang kedua, ada yang disebut dengan akhlak. Yang kedua, kalau yang disebutkan yang pertama, adab, itu artinya kemuliaan, sifat-sifat baik yang diperoleh melalui pendidikan atau pelatihan. Jadi Anda belajar, Anda dididik dan melahirkanlah sifat-sifat mulia disebut dengan adab. Jadi kalau Anda mendapati sifat dan sikap yang baik hasil dari proses pendidikan, maka hasilnya disebut dengan adab namanya. Contoh, di Jepang misalnya dididik dari sejak kecil, bahkan sejak TK ke SD, SMP dan seterusnya. Dididik dipertahankan sifat kejujuran. Bagaimana dilatih untuk jujur, dilatih untuk disiplin. Diterapkan itu ketika mereka beraktivitas dewasanya. Bekerjanya jujur, tidak menerima sogokan. Bahkan saking jujurnya dan disiplinnya, pernah satu kejadian Shinkansen, kereta api cepat, harusnya sampai jam 7, datangnya lebih awal, jam 7 kurang 1 menit. Kalau kita kan senang, Anda ke Tanah Abang, harusnya nyampe jam 7, setengah 7 udah sampai Tanah Abang. Umumnya kita senang. Jepang tidak, begitu kurang 1 menit dia merasa harusnya saya tepat waktu ketika datang. Itu bisa minta maaf secara terbuka, teman-teman. Apalagi ketika ada orang yang diketahui tidak jujur, tidak disiplin, maka perasaan bersalah semakin mendominasi dalam dirinya. Nah, perasaan-perasaan kejujuran, kemudian disiplin yang lalu dipraktekkan dalam aktivitas hasil dari pendidikan, itu yang disebut dengan adab. Paham seperti ini? Baik. Akhlak itu berbeda. Akhlak adalah sifat-sifat mulia, perangai-perangai baik yang dihasilkan dari proses ibadah yang benar. Saya ulang, sifat-sifat mulia, perangai-perangai baik yang hanya dihasilkan dari proses ibadah yang benar. Ini poinnya. Jadi kalau ada, jangankan orang Islam yang beriman, yang tidak beriman pun bisa beradab sepanjang dia mau belajar. Apa Anda kira yang sopan cuma orang Islam saja? Tidak. Non-Muslim ada yang sopan, non-Muslim ada yang jujur, non-Muslim ada yang sabar. Ada ketika dia belajar untuk mendapati itu. Bahkan sekarang luar biasanya, kadang-kadang konteks-konteks kebaikan itu digunakan pada yang salah. Apa yang kira yang sabar itu orang taat saja? Tidak. Bahkan sekarang dalam dunia maksiat bisa sabar dalam maksiatnya. Kita harus malu orang maksiat sabar. Kenapa orang taat tidak sabar? Saya sering ilustrasikan, ada 3 orang pencuri. Satu bosnya, yang kedua kemudian anak buah yang sudah agak lama, yang ketiga baru junior baru masuk. Begitu mau dites yang junior, nyuri motor Pak. Begitu mau nyuri agak kesulitan, dia bilang sama bosnya, bos susah. Kata bosnya, sabar. Anda bayangkan, orang maksiat bisa sabar. Kenapa Anda tidak bisa sabar dalam taat? Orang nonton bola bisa sabar. Anda kenapa tidak bisa sabar menunggu tahajud? Orang ke konser bisa sabar. Kenapa Anda ke taklim tidak bisa sabar? Luar biasa. Padahal di konser Anda beli tiketnya, sebelum waktunya sudah habis terjual, jutaan rupiah, terbang Anda, berangkat lagi, snack beli sendiri, segalanya sendiri. Di taklim apa yang kurang? Tempatnya enak, suasana nyaman, kasih tendanya, kadang-kadang ada snacknya, ustaz datang sendiri, nerangin sendiri, nulis sendiri, ngapus sendiri, live juga. Anda nggak dituntut apapun. Kenapa Anda tidak bisa bersabar? Orang dangdutan, hujan-hujanan, sabar. Kenapa Anda mendengar ceramah tidak sabar? Halo? Itu ya, kembalikan ke sini. Nah, ini bagian yang pertama. Jadi, kalau adab semua orang bisa, tapi akhlak tidak. Karena itu nanti, dalam bahasa Arab, itu ada kosakata-kosakata disebut dengan al-mufradatus syar'iyyah. Kosakata syariat yang tidak berlaku umum. Misal, kalimat takwa, itu kalimat syariat, nggak bisa dipakai dalam konteks yang umum. Sehingga zaman jahiliyah itu nggak ditemukan kalimat takwa dalam bentuk yang kita pahami sekarang. Kalimat iman, kalimat akhlak itu nggak ditemukan. Karena itu agak aneh kalau ada misalnya, mohon maaf, di luar Islam ngajak ibadah kemudian menggunakan kalimat takwa, itu agak aneh. Walaupun kita bahagia dengan ibadah, kita tingkatkan kalimat takwa, mau masuk Islam rupanya.
Ya karena kalimat takwa itu kosakata syariat namanya. Sama dengan akhlak. Bukan yang dipelajari tapi didapatkan dari proses ibadah. Baik, mari kita lihat. Kalau saya tulis dalam bahasa Arab, tulisannya begini. Hamzah, kemudian kha, lam, qaf. Lihat sini. Akhlak itu hasil kebaikan yang beroleh dari proses ibadah. Yang disembahnya saat ibadah namanya khaliq. Khaliq. Quran surah ke-15 ayat ke-28. Allah menyebut dirinya dengan khaliq. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliq. Ketika Allah berfirman pada para malaikat dan jin, saya khaliq. Perhatikan. Hasilnya disebut dengan akhlak. Yang disembahnya disebut dengan khaliq. Yang menyembah disebut dengan makhluk namanya. Makhluk, semua kosakatanya sama. Perhatikan, bersumber dari huruf yang sama. Makhluk, akhlak, khaliq. Dan uniknya saat kita diminta ibadah, akar kata kalimat akhlak penciptaan kita dihadirkan oleh Al-Quran. Dan ketika Allah menciptakan kita, turunan katanya sama, seakar dengan kata ini, namanya khalaq. Khalaqa. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Sekarang sambungkan apa kaitan khalaq dengan ibadah. Buka Quran surah ke-51 ayat 56, paling kanan sebelah atas. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ibadah. Perhatikan, penciptaan kita disebut dengan khalaq. Penciptanya disebut dengan khaliq. Yang dicipta disebut dengan makhluk. Ketika Allah berkenan menciptakan kita, diharapkan dari penciptaan itu bukan sekedar kita dituntut untuk hidup, tapi untuk memaksimalkan nilai-nilai mulia dalam kehidupan. Jadi tidak ada manusia yang diciptakan kotor, tidak ada. Semua manusia yang dicipta itu punya nilai kebaikan. Asalnya manusia nggak ada yang jahat, manusia baik. Perhatikan kalimat Nabi, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap manusia yang terlahir itu ada pada fitrahnya. Apa pengertian fitrah? Ada dua. Satu Quran surah ke-30 ayat 30, paling kanan sebelah atas. Fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Fa'aqim wajhaka lid-din. Hadapkan dirimu pada ketentuan agama. Fitrah pertama, setiap jiwa manusia itu cenderung kepada agama. Dan nggak ada orang hidup di muka bumi yang tidak cenderung pada agama. Dia cenderung bertuhan. Cenderung bertuhan. Bahkan orang ateis pun sebetulnya mencari Tuhan. Makanya disebutkan ateis itu setengah muslim sebetulnya. Ateis itu kan tidak mengaku Tuhan, tidak mengakui. Tidak mengakui itu bahasa Arabnya la ilaha, tidak ada Tuhan. La, tidak ada. Ilaha, Tuhan, tidak ada Tuhan. Ini sebetulnya setengah muslim. Kalau dia teruskan jadi muslim, illallah. Nah, ya. Jadi kalau ada orang mengaku ateis, saya ateis, selamat, Anda setengah Islam. Alhamdulillah. Kok bisa? Bahasa Arabnya la ilaha, tinggal tambah illallah. Yang membedakan Anda dengan saya cuma kalimat illallah. Cenderung fokus. Tapi ada pencarian. Ada yang awalnya kemudian diasuh oleh lingkungan fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassirani au yumajjisanihi. Karena dapat lingkungan yang menjauhkan dari Allah, kemudian dewasanya diberikan hidayah. Dia nyari kembali kepada Allah. Fitrah yang kedua, ada yang muyulun ilal khair, kecenderungan untuk berbuat baik. Silakan kalau nggak percaya, pada diri kita itu punya kecenderungan baik. Kalau Anda tidak percaya, gunakan organ tubuh kita untuk berlaku yang tidak baik, maka hati kita akan mengingkarinya. Cek, pulang dari sini, iseng-iseng pakai sendal orang lain. Betul. Saya tidak menganjurkan, cuma menyampaikan. Misal, ya. Tes aja tes. Begitu Anda pakai punya orang, hati Anda akan mengatakan, itu bukan punya kamu. Bukan. Anda coba lisan yang tidak pernah dipakai maksiat, begitu keluar, dididik dia, itu gak bisa berdusta. Begitu lisan berdusta, hati mengingkari. Dari mana kamu? Dari pasar. Padahal mungkin dari tempat lain, hatinya mengatakan, bohong ya. Bohong. Diingkari. Karena setiap manusia punya kecenderungan untuk berbuat yang baik. Makanya teman-teman sekalian, bagaimana cara Allah menjaga kita supaya tetap baik dalam kehidupan? Dituntutlah kita menunaikan ibadah. Ibadah inilah yang menjaga kualitas hidup kita supaya terus baik dalam kehidupan. Ini salah satu rahasia aja. Jadi kalau ada orang menunaikan ibadah tapi tidak melahirkan akhlak, pasti ada yang salah dalam ibadahnya.